Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah STS Gereja 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru STS Gereja 2 dan karyawan-karyawati STS Gereja 2 yang sedang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan pengimbasan diseminasi budaya positif modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Di sini saya Muhammad Rofi'i, calon Guru Penggerak Angkatan 10, akan memberikan imbas tentang budaya positif modul 1.4. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru telah memberikan waktunya kepada saya, jadi saya bisa memberikan imbas modul 4 tentang budaya positif. Ini ada explaining dulu sebelum melakukan kegiatan inti ya, supaya nanti tidak jenuh, supaya menyenangkan ya. Ya, coba saya ada sedikit explaining. Ada kata kuncinya di sini. Ikuti saya ya. Ini adalah sapi. Ini sapi. Dan ini kerbau. Ini kerbau dan ini kerbau. Kalau yang ini kambing. Ini kambing. Ini sapi, yang ini kerbau, kalau yang ini kambing ya. Ini sapi, yang ini kerbau, kalau yang ini kambing. Coba, ini sapi, yang ini kerbau, kalau yang ini kambing, yang ini sapi. Wah, konsentrasi ya. Yang ini kerbau. Iya betul. Coba lagi. Ini sapi. Kalau yang ini kambing. Ya, kata kuncinya di sini. Bukan jadi tangan. Yang ini sapi, yang ini kerbau, kalau yang ini kambing. Bukan karena dari jarinya tangannya ya. Ya, di sini saya ingin memberikan tentang konsep inti budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif itu yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima ada nilai-nilai kebajikan. Yang keenam ada kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Ini semua adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang sudah dicetuskan dari dulu oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya dari dulu Bapak Ki Hajar Dewantoro itu sudah merumuskan bagaimana proses pendidikan yang akan datang. Itu sudah dipikirkan oleh beliau. Bagaimana untuk pembelajaran yang akan datang itu seperti apa, pembelajaran yang baik untuk siswa
siswa itu seperti apa. Next, selanjutnya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Maksudnya itu pembelajaran dengan paradigma baru, yang dulunya pembelajaran itu berpusat pada guru, semuanya apa yang ditekankan pada guru, itu sekarang itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau siswa. Jadi kita bukan untuk menuntut, tetapi menuntut ya, bukan untuk menuntut, tapi harus menuntut. Kalau dulu Bapak Ibu guru dulu itu biasanya anak-anak itu diibaratkan seperti kertas kosong putih. Jadi kita gambarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal setiap masing-masing peserta didik itu membawa karakter masing-masing, membawa bakat dan minat masing-masing, tidak sama. Seperti contohnya Pak Tani. Ya, Pak Tani itu merawat tanaman padi. Jadi nanti yang tumbuh adalah padi. Ya, misal kalau Pak Tani itu merawatnya padi, tapi dia inginnya padi itu tumbuh menjadi jagung, tidak bisa, karena padi itu nanti tumbuhnya juga akan padi. Nah, sama juga dengan anak-anak itu dari rumah juga membawa bakat dan minat masing-masing. Nah, kalau misalnya anak itu bakatnya sudah ada di olahraga, jadi kita harus menuntutnya juga ke arah bidang olahraga. Jadi kalau dia menuntutnya di minatnya olahraga, kita pacu terus di bidang akademis. Misalnya tanpa kita memandang dia itu sukanya dia di bidang seperti ini. Nah, kita pacu terus anaknya seperti ini, kita tuntut harus bisa nilainya bagus, harus bisa bernyanyi, harus bisa menggambar, tidak bisa. Seperti kembali kayak tadi Pak Tani, kita sebagai guru bisanya menuntut. Seperti Pak Tani menuntut padi tumbuh dengan maksimal. Contohnya padi biar tumbuh dengan maksimal itu perlu dipupuk, ya dipupuk. Terus kemudian tinggi sebelah kanan kirinya harus dibersihkan oleh rumput liar supaya nanti bisa tumbuh dengan maksimal. Seperti kita dengan halnya guru, anak-anak kita kembangkan sesuai dengan bakatnya, kita arahkan ke arah yang lebih baik supaya anak itu nanti bisa tumbuh menjadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Itulah pola paradigma pembelajaran baru sekarang. Jadi kita itu ikut apa yang peserta didik mau, jangan kita setir, jangan kita arahkan. Kita cukup menebalkan apa yang sudah ada pada peserta didik, sudah muncul dari bakatnya itu sudah terlihat. Nah, itu kita tebalkan. Selanjutnya, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama. Kalau diri kebutuhannya sama, padahal realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Misalkan kayak tadi tanaman padi nanti kebutuhannya berbeda dengan tanaman jagung, seperti itu. Seperti halnya dengan peserta didik. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap anak itu pasti memiliki sesuatu hal di pikiran masing-masing itu yang berbeda, tidak sama. Misalkan saja dia ingin saya sekolah pengennya nanti pengen pinter nyanyi lewat bidang seni. Nah itu misalnya siswa A. Siswa B, besok saya ingin ke SMP yang favorit, jadi nilainya harus bagus, saya harus belajar. Nah, itu nanti pemikirannya sudah berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus tahu apa yang anak didik kita pikirkan, apa yang anak didik kita inginkan. Jangan mengharapkan kita anak didik itu harus apa yang seperti kita inginkan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak itu berbuat suatu kesalahan, padahal dia di situ ingin mungkin bisa diakui keberadaannya. Dia melakukan suatu tindakan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi perilaku buruk itu jangan dilihat suatu kesalahan. Selanjutnya, kembali lagi, ya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, ini teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya masing-masing individu itu saja yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga sama teori kontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan karena paksaan saat bujukan yang gagal. Jadi kalau dia itu gagal, nah kita paksa, bukan ya. Jadi kita kasih pilihan-pilihan dia. Karena dia gagal, kita kasih pilihan. Misalkan, oh kamu di sini, kamu pengennya seperti apa? Misalnya dia mau gambar. Oh saya nggak bisa Pak, ini ya sudah. Kamu pengennya ini dibuat seperti apa? Kita arahkan, jangan kita kontrol. Jadi begini. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jangan itu nanti bisa mematikan kreativitas peserta didik. Untuk yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori-teorinya, model berpikir menang, ya, atau menang. Oke, next selanjutnya. Nah, ini juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol peserta didik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi pemahamannya itu bukan seperti ini, ya, bukan guru itu yang mengontrol peserta didik, bukan, akan tetapi guru mengarahkan dan menuntun peserta didik. Tadi yang kedua juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu nanti penguatan positifnya itu ke arah memaksa atau bukan, seperti itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga bukan. Karena kalau membuat mereka bersalah itu bukan akan menguatkan karakter, tapi akan mematikan kreativitas mereka. Mereka akan jadi down, mereka akan jadi nggak mau meneruskan pekerjaan apa yang mereka lakukan. Lebih baik kita motivasi. Terus
bahwa orang dewasa berhak memaksa, bahwa peserta didik itu berhak memilih. Oke, next selanjutnya. Nah, ini disiplin positif. Nah, ini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya, disiplin bersifat memaksa, ya seperti itu. Jadi membuat mereka tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai kedisiplinan, kesopanan, tanggung jawab, terus nilai kebersihan, menghargai, saling menghormati. Itu masuk nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri masing-masing peserta didik tersebut. Jadi kalau anak-anak itu nanti akan memiliki motivasi dalam diri peserta didik tersebut, motivasi itu nanti akan lebih kuat daripada motivasi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu di sini penerapannya itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran, ya, menumbuhkan rasa kesadaran. Bukan kok menumbuhkan rasa hukuman, ancaman, ya, bukan kok memberikan reward, imbalan, ya. Jadi kita itu kalau nanti misalkan saja kalau anak tersebut kita kasih reward, ya, nanti yang dapat reward hanya anak itu. Nanti yang lainnya bukannya dia terpacu, bukan, dia emang di situ dia malah nanti mematikan karakternya juga bisa seperti itu. Nanti juga timbul kecenderungan sosial juga, ya. Terus ancaman atau hukuman itu juga yang seharusnya sudah ditiadakan. Ancaman dan hukuman itu bukanlah untuk membentuk karakteristik peserta didik, tapi akan menekan mereka dan membuat mereka merasa tidak akan nyaman. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama ini ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima ada kesenangan. Nah, ini nanti kalau peserta didik ini nanti kebutuhan dasar manusianya sudah tercukupi, paling tidak itu nanti terlihat dari 3 atau 2 atau 1. Itu nanti anaknya pasti tidak akan langgar, pasti dia akan nyaman bertahan hidup di dalam sekolah. Iya, anak-anak itu kalau di dalam kelas itu juga termasuk dia bertahan hidup. Bagaimana caranya dia beradaptasi dengan temannya. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya dari teman sama dari guru. Biasanya kalau anak-anak nanti sama temannya dia tidak mendapatkan rasa diterima dari anak tersebut, atau dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari anak tersebut, pasti nanti anak itu akan
Anak itu akan, dia mesti melakukan hal yang mengacu ke hal negatif, karena kebutuhan dasarnya itu belum tercukupi. Misalkan saja dia ingin diterima oleh temannya, dia ingin terlihat, dan jadi dia pasti di situ akan berbuat hal yang negatif. Misalnya saja dia ada seorang guru sedang mengajar di depan, ya dia pasti waktu pelajaran dia pasti bolak-balik, contohnya saja ini, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, nanti kembali lagi di situ. Nah, terus nanti setelah guru menjelaskan lagi, nanti izin lagi ke belakang, terus kembali lagi, sampai nanti bisa dia lakukan kalau dia sudah ada respon terhadap siswa. Nah, itu nanti akan mereka anggap seperti itu hal yang lucu. Nah, itu tadi dia merasa ini diterima oleh temannya, diterima keadaannya. Oh, gue capek, so dia lucu. Nah, seperti itu. Padahal itu adalah hal yang menyimpang. Jadi, kalau nanti kebutuhan dasar manusia itu pada siswa sudah dipenuhi, entah itu 1, 2, 3, menurut dia sudah terpenuhi, dia akan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Dia tidak akan berbuat kesalahan. Penguasaan mereka terhadap emosi, kebebasan mereka terhadap memilih sesuatu hal, kesenangan di waktu mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin kita sebagai bapak ibu guru, kita harus memberikan kesenangan terhadap peserta didik kita ketika waktu kegiatan pembelajaran. Entah itu kita ajak ke outdoor, melakukan pembelajaran di luar sekolah atau luar kelas, pembelajaran yang menggunakan IT, atau pembelajaran yang menggunakan ice breaking, atau yang menggerakkan badan. Nah, itu nanti anak-anak itu nanti pasti akan merasa senang, dan di situ mereka pasti akan antusias untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Next, selanjutnya. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dalam diri murid tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan kesadaran mereka. Jadi dia itu termotivasi karena hanya ingin mendapatkan sesuatu hal. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Tadi nilai-nilainya sudah saya sebutkan, yaitu sopanan, tanggung jawab, menghargai, menghormati, disiplin. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, jadi motivasi dalam diri ini sendiri. Jadi kalau dari motivasi intrinsik ini nanti, jadi peserta didik itu nanti akan berubah karena kesadarannya. Jadi kemungkinan 80% itu nanti siswa akan merubah perilakunya dari yang tadi menyimpang menjadi dia akan memperbaiki dirinya sendiri atas kemauan dan kesadarannya masing-masing. Berbeda dengan poin yang satu, dia melakukan disiplin karena takut akan dihukum. Jadi nanti suatu saat pasti akan diulangi kembali. Terus
Yang kedua tadi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, dia kalau ada imbalan penghargaan atau reward, dia akan semangat. Nah, suatu saat itu tidak ada imbalan atau reward, atau misal ulangan itu gak ada imbalan, gak ada reward, nah itu nanti anaknya juga akan malas. Oh, sudah tidak ada hadiah lagi, kenapa harus serius? Nah, seperti itu. Jadi motivasinya itu nanti yang motivasi ekstrinsik itu sifatnya tidak akan permanen. Kalau motivasi ekstrinsik, jadi siswa itu nanti akan benar-benar sadar terhadap apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia ingin rubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Itulah diharapkan kita bisa memunculkan motivasi intrinsik peserta didik. Selanjutnya, nah ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya apa? Nah, hukuman itu menyakitkan. Benar kita mengharapkan dia disiplin, betul bisa. Tapi nanti di anak dia pasti akan apa itu namanya? Dia disiplin karena dia takut jadi akan dihukum. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat itu memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Jadi kalau kita akan memberi hukuman, pasti murid itu merasa takut, terus tidak nyaman, terus dia akan kayak merasa dipaksa seperti itu. Terus murid pasti akan dia suatu saat besok pasti akan menyembunyikan kesalahan. Misalnya ditanya, itu nanti pasti akan mengatakan suatu kebohongan. Pasti dia tidak akan mengatakan sebenarnya. Terus untuk yang penghargaan ini misalnya tidak efektif. Kalau tidak efektif itu misalnya ini, nanti kalau ada penghargaan pasti murid itu akan semangat. Kalau tidak ada penghargaan, murid itu akan malas lagi. Gak ada penghargaan, ya sudah itu. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Pasti nanti ada 1-2 dari siswa tersebut yang merasa iri karena dia memiliki kemampuan yang berbeda. Pasti dia tuh, aku yang pintarnya di sini, pasti nanti yang dapat itu lagi. Nah, seperti itu. Itu juga menunjukkan kata sifat iri. Nanti pasti si dapat pasti anak itu lagi. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita menghindari. Yang kedua, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini makanya kalau dulu itu di kurikulum merdeka atau di K13 itu tidak ada sistem ranking atau tidak disampaikan. Nanti pasti akan membuat siswa tersebut. Kalau dulu kan untuk memacu bagaimana itu ranking 1 temenmu itu ranking 2, kamu ranking berapa? Nah seperti itu biasanya kalau anak yang dia misalkan tidak bisa berpikir ke jauh, dia pasti akan mikir, terus merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi akan merampas hak mereka, hak yang mereka dapat. Seharusnya mereka itu mendapatkan hak di sekolah, tapi hak mereka itu berbeda-beda, tidaklah sama. Selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya kita sudah terangkat. Dan kalau itu nanti tidak dilaksanakan pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Contohnya ini, kalau konsekuensi itu yang pertama penguatan jangka pendek tidak akan lama. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus kita refleksi lagi. Ini kedepannya nanti apakah kita melaksanakan seperti ini nanti bisa berkelanjutan seperti itu. Kemudian melakukan stimulus dan respon.
Terus murid akan menghormati peraturan. Jika peraturan itu diubah, jadi dia juga akan menghormati peraturan yang lainnya lagi. Jadi bukan dari dalam diri mereka sendiri, tapi dia hanya menghormati peraturan yang ada di sekolah saja. Malah bisa kemungkinan nanti di luar sekolah itu nanti dia akan berbeda, tidak seperti di sekolahan. Karena kalau di lingkungan luar kan tidak ada peraturan, jadi dia hanya menghormati yang sudah ada peraturannya saja. Untuk yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi nanti siswa itu nanti akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus untuk yang restitusi, itu yang pertama, nanti murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia akan bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita sebagai guru juga membantu mereka memecahkan masalahnya. Nanti saya jelaskan di segitiga restitusi. Yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya yang melakukan kontrol, bukan kita yang mengkontrol mereka. Jadi mereka sendiri yang akan mengontrol diri mereka dan kita akan mengarahkan, menuntun. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau mereka dianggap ada, kalau mereka itu diberi semangat, diberi motivasi, diberi, kita dekati dengan cara berteman, keluarga, itu pasti mereka akan semangat dalam memperbaiki kesalahan, seperti tidak dibuat mereka merasa bersalah. Next, selanjutnya. Nah, ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ada pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Biasanya restitusi itu yang biasanya kita dengar di dalam meja pengadilan ini ada. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goseni tahun 2004. Ini saya kutip dari bukunya Goseni tentang pengertian restitusi. Dan ini ciri-cirinya restitusi: bukan menebus kesalahan. Pada restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang sudah mereka buat. Jadi kita bukan menebus kesalahan mereka. Misalkan saja dia berbuat salah, berarti bersihkan apa tadi? Nah, bukan seperti itu. Ya, ambil daun. Nah, seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan peserta didik, atau baik peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita memberikan sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Istilahnya merefleksi dirinya, merefleksi peserta didik itu dengan bantuan guru, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita analisis, misalkan saja seperti kembali tadi. Nah, kita analisis lagi kebutuhan dasar apa yang siswa peserta didik tersebut yang mengalami masalah. Entah misalkan saja di situ dia merasa kurang kebebasan. Maksudnya kebebasan itu bukan bebas tidak mengikuti pelajaran, bukannya bebas untuk memilih. Misalkan saja kegiatan pembelajaran dan kan berpusat pada siswa, kita kasih pilihan kepada mereka. Mereka inginnya belajar di mana, kita pahami karakter mereka. Mungkin ada yang belajar dengan audiovisual, ataupun belajar melalui dengan kinestetik, belajar dengan bergerak. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi menguatkan peserta didik tersebut dan kita fokuskan pada solusi supaya masalah itu akan segera terpecahkan.
Next, selanjutnya. Nah, ini ada contoh yang beda nih, contoh kasus ya. Siswa sering tidak mengerjakan PR-nya. Saya dulu juga hampir kalau sebelum ke pendidikan guru penggerak ini juga melakukan hukuman. Kalau dia tidak mengerjakan PR, pasti saya suruh menulis. Saya tidak akan mengerjakan PR sebanyak 5 kali. Nanti kalau tidak, besok nggak mengerjakan lagi 2 kali. Nggak akan, tetapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, pemikiran saya berubah. Nih, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misal berdiri di depan kelas selama 10 menit. Kamu tidak mengerjakan, berdiri di depan kelas, atau bersihkan WC, atau hormat pada bendera. Nah, itu termasuk hukuman. Terus yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Saya juga dulu seperti itu. Kamu kenapa nggak mengerjakan? Murid pasti akan lebih ini. Nah, itu takut. Bukan besok, berarti besok kalau ada PR lagi, kalau nggak tak marahin, berarti dia tidak akan mengerjakan PR lagi. Solusinya dia tidak akan ditemukan seperti penyakit. Kalau solusinya atau akar masalahnya tidak kita basmi, pasti akan terulang kembali. Ini terus konsekuensi ya. Konsekuensi itu jadi hampir mirip dengan hukuman, tapi kita beri konsekuensi. Nih misalnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah jadi ya sudah, berhubung kamu belum mengerjakan PR, nanti istirahat dikerjakan. Nah itu nanti akan mengurangi hak mereka untuk mendapatkan kebebasan di sekolah, pergi jajan, bermain dengan teman, seperti itu. Terus dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah itu nanti juga akan memperbanyak waktunya dia untuk mengerjakan tugas itu. Ya, jadi akan membuat waktunya menjadi sia-sia. Terus yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Nah, itu tadi, kalau peraturannya ada, dia akan patuh tegas. Dan nanti kalau di rumah, misalnya kalau di masyarakat tidak ada peraturan, guru juga tidak akan menghormati peraturan, karena dia takutnya terhadap sebuah peraturan, jadi bisa mengulanginya lagi. Untuk yang restitusi, nah ini misalnya kalau siswa sering tidak mengerjakan PR, berarti ini berkali-kali ini sering. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru itu menanyakan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan apa yang kamu langgar? Pasti nanti siswa itu akan menjawab, keyakinan disiplin, saya tidak disiplin itu Pak, misalnya ya. Terus yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah itu tadi, guru secara terbuka dan siswa juga terbuka terhadap guru. Misalkan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dia pasti akan jujur kalau kita bertanya dengan seperti teman, dengan rasa kasih sayang, ya seperti itu. Dia jadi akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Ini adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Penghukum ini ibarat kata ini ada tingkat yang paling kesana, ke rendah. Penghukum itu kita menghukum siswa karena tidak melakukan apa yang kita lakukan. Terus membuat siswa itu merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Jadi kalau melakukan hukuman dan rasa bersalah, itu nanti pasti akan membuat siswa itu takut. Bisa juga besok dia tidak akan masuk
sekolah. Nah, yang ketiga itu kita menjadi teman. Nah, kalau kita menjadi teman dengan murid kita, pasti murid kita itu nanti akan bercerita tentang dunia mereka, tentang hal apa yang sedang mereka jalani. Mungkin mereka itu sedang mengalami kesusahan apa, kesulitan apa dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat itu pemantau. Kita memantau mereka. Kita melihat, oh kalau anak ini berarti dia sudah bagus, dia sudah terarah. Kita pantau terus, bukan kita tinggalkan. Nanti kalau dia berbuat keburukan, kita arahkan lagi. Bukan gini mas, gitu. Kita arahkan dengan yang baik. Terus sebagai manajer itu tadi menggunakan langkah-langkah tadi segitiga restitusi, yaitu identifikasi masalah, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini ada 5 kontrol ikuti restitusi, penghukum, bisa patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu seperti pemerintah. Jadi kita menghukum dia, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri. Nah seperti itu. Hormat di depan bendera. Nah kalau membuat rasa bersalah, jadi kita membuat murid kita itu menjadi bersalah supaya dia sadar. Tapi sebenarnya itu akan membuat peserta didik itu akan merasa bersalah. Berapa kali Pak Rofi harus memberitahu kamu, Pak Rofi kecewa sama kamu, seperti itu, ya. Nah itu dia akan kecewa gini, merasa bersalah. Aduh, saya sudah merasa bersalah kepada Pak Rofi dan membuatnya kecewa. Nah, takutnya di situ. Kalau dia akan merasa bersalah, bukannya kita akan mengarahkan dia ke benar, bukan, tapi akan menghentikan apa yang dia inginkan. Aduh, aku takut besok buat begini lagi Pak Rofi kecewa. Nah itu nanti dia akan mematikan kreativitasnya. Jadi dia mau kreativitas gini, oh sudah buat bagus, besoknya saya begini, aduh ini sudah katakan bahwa kemarin bukan seperti ini modelnya, aduh kamu bikin kecewa saja. Nah itu nanti kalau anak itu nanti membuat lagi besok di rumah, dia akan menjadi takut. Aduh nanti aku yang begini, nanti Pak Rofi marah, terus kecewa, gak mau menerima apa yang saya buat. Nah seperti itu. Terus kalau teman ini kita katakan dengan baik, ayolah, yang penting buat Pak Rofi bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu sudah berbuat salah, ya, kamu bisa mencoba yang lebih baik lagi. Kalau memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah itu kalau memantau saja sambil ngomong. Kalau manajer nih, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah tindakan manajer. Kita kendalikan emosinya, kita kasih pengertian bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Yang penting kita bisa merubahnya. Next, selanjutnya. Nah ini keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini juga termasuk hal yang penting. Kalau dulu itu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu, kalau dulu misal peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh makan di kelas. Nah dulu kan seperti itu kalau peraturan. Kalau sekarang itu namanya kita keyakinan kelas. Kita rubah kalimat itu ke hal positif. Nih, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat ini mengendarai kendaraan roda 2 atau 4? Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Nah, kalau ini menurut jenengan Bapak Ibu Guru, apa ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 4? Ini keyakinan atau peraturan? Coba, keyakinan atau peraturan? Peraturan, Pak Hakim. Berdiri Pak Hakim, Bu Parmi, Pak Ri.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kalau kita itu biasanya sabuk pengaman, itu keyakinan atau peraturan. Itu nanti ada nilai-nilai kebajikannya di sini. Keyakinan, peraturan, bukan ini peraturan, Pak peraturan. Ya. Kalau ini juga bisa mengarah peraturan, juga bisa mengarah keyakinan. Pasti kalau orang itu kalau naik sepeda motor kemacetan pasti pakai helm, takut ditilang, juga takut kalau jatuh itu untuk mengurangi resiko cedera juga. Dan menggunakan sabuk pengaman itu juga menggunakan sabuk pengaman untuk mengurangi resiko juga. Terus ini ada pertanyaan pematik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan. Keyakinan. Ini juga masuk peraturan, juga masuk keyakinan. Karena setiap orang itu kalau mau makan pasti cuci tangan, walaupun sudah tidak zamannya pandemi COVID, pasti naik motor ke sana ke sini juga pakai masker helm untuk mengurangi resiko kena tubuh, resiko tingkat kecelakaan itu tadi ya. Nah ini yang pertama, ini nilai kebajikannya apa coba? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan 4? Ini nilai kebajikannya adalah keselamatan. Ya, ini juga termasuk nilai kebajikan. Ini nilai universal. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Iya, kesehatan. Ini tentang nilai-nilai kebajikan kesehatan. Ya, selanjutnya, nah ini keyakinan kelas 6 berjudulnya ya. Ini adalah disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, saling membantu. Ketika makan dan minum di kelas itu harus minta izin terlebih dahulu. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, tadi saya sudah katakan kalau peraturan itu zaman dulu misalnya gini, disiplin waktu, berarti katanya ini kalimatnya tidak boleh datang terlambat. Terus harus mengikuti pelajaran dengan semangat. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat, harus menghormati dan menghargai. Yang kelima, saling membantu. Jadi ini tidak harus saling membantu. Terus selanjutnya, ketika makan dan minum di kelas harus minta izin terlebih dahulu. Jadi ini tidak boleh makan dan minum. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau peraturan itu kan sifatnya hal memaksa. Jadi peraturan itu sudah ada sebelum mereka sekolah. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kita buat anak-anak itu bersama-sama memberikan apa yang mereka inginkan. Misalkan sebelum pelajaran kita adakan dulu keyakinan kelas, bisa ditulis satu-satu. Ayo keyakinan kelas kita apa? Semua anak nanti disuruh menulis. Kamu pengennya apa? Belajar di sekolah biar nyaman. Nanti pasti macam-macam sambil makan gitu. Terus nanti tidak boleh keluar kelas Bu kalau pelajaran seperti itu. Terus harus tertib Bu, baju harus masuk. Nah seperti itu. Terus tidak boleh menggambar, boleh makan seperti itu. Nah tapi kata-katanya kita rubah, jangan menggunakan tidak dan harus. Jadi kita rubah kalimat ke kalimat positif.
Jadi hanya itu hal bukan yang memaksa, akan tetapi kita laksanakan. Lanjut. Nah ini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih nyata. Hanya itu berupa pernyataan universal, pernyataan yang berdasarkan ada nilai-nilai kebajikannya, dibuat dalam bentuk positif tadi tanpa menggunakan kata harus dan tidak. Kita rubah kalimatnya dan kita buat sedikit saja agar anak-anak itu nanti mudah mengingatnya. Jadi jangan panjang-panjang seperti peraturan. Selanjutnya yang 5, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan itu kita kondisikan dengan kondisi kelas kita. Kita kondisikan saja. Nanti kondisi kelasnya begini. Jadi jangan diada-adakan, nanti malah berbeda buat anak-anak. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kita libatkan semua anak. Kita kasih kertas atau stick note itu atau kertas biasa atau langsung diucapkan bisa nggak apa-apa. Nanti misalnya sebelum kita pembelajaran atau setiap awal semester itu coba dibuat untuk membuat keyakinan kelas. Yaitu nanti keyakinan kelas itu nanti pasti kalau berawal dari yang mereka katakan pasti akan dilaksanakan. Selanjutnya, dan ini adalah segitiga restitusi. Ini ada gambarnya, ini segitiga restitusi ini menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah ini misalnya saja ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu adalah tahapan ketiga restitusi. Ini ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Atau berbuat salah itu hal yang wajar. Manusia itu pasti berbuat salah, yang penting kita bisa memperbaikinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Misalnya saja kamu berbuat seperti ini pasti memiliki sebuah alasan. Nah, terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Misalnya seperti gini, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, seperti itu. Bisakah kamu untuk berubah hal yang lebih baik lagi? Nah, itu nanti masuk ke tiga restitusi. Selanjutnya, ini contoh penerapannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh saya semua semoga restitusi kontekstual. Kita gunakan dan restitusi empat adanya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan dulu atau organisasi agar dapat melakukan yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada penerapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dari penerapan menstabilkan identitas ada berdasarkan prinsip yang berdasarkan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal untuk identitas sukses. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi praktik.
menunjukkan motivasi secara esensi, mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Sari dijahit oleh temannya dan sepatunya diletakkan di atas batang pohon. Kemudian ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Video. Masuk. Waalaikumsalam. Duduk. Tadi kemarin tak juga kamu marah sama temennya. Ya, kenapa? Kamu menunjukkan apa? Kamu sendirian. Kasus yang kedua, Gara sering datang kepada pesawat hanya suka bekerja hanya untuk menonton televisi. Akibatnya, dalam pemeriksaan dan terlalu lambat karena tidak mengerjakan dengan kelas.
Nah, ini tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi, ya, tentang menstabilkan identitas tadi. Berarti kita membuat anak itu bukan merasa bersalah, tapi kita sadarkan bahwa mereka itu berbuat salah, tapi masih bisa diperbaiki. Sisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang abang atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian. Kita harus memiliki pribadi yang baik. Ya, pribadi itu berarti pribadi kita. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa itu. Saya sabar, membimbing. Terus profesional bisa dalam hal pengetahuan, kemampuan kita, profesional dalam menggunakan teknologi IT, sosial yang baik. Kita harus bisa berkomunikasi baik dengan siswa, orang tua siswa, rekan guru kita, dan juga oleh kepala sekolah. Terus di mana juga guru mampu berefleksi posisi kontrolnya saat ini. Kita juga harus bisa merefleksi diri kita sendiri. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri. Dia menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri yang bisa mereka merubah diri mereka sendiri, yang bisa mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik. Terus merdeka dalam pembelajaran dan juga bisa bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat membawa manfaat dan sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dulu? I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.